tamu dari PHBI, Panitia Hari-Hari Besar Islam. Beliau akan menyampaikan kuliah subuh. Dimohon kesabarannya. Dipersilakan Bapak Letnan Kolonel Randes Haji Usman Abadi, SHMH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi saradi hudal linnas wa rahmatan lil alamin. Wa ismatu wassalamu ala rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Khataman nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabbil islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasul. Bapak Ibu yang masuk ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini singkat saja saya ingin menyampaikan sedikit tentang hoax atau berita yang tidak benar atau semacam informasi yang bersifat kebohongan, di mana kita harus berhati-hati, utamanya di bulan-bulan sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Terjemahan bebas ayat ini, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasik, apabila datang fasik menyampaikan satu berita, satu informasi, apakah itu dalam bentuk ucapan, bisa lewat ceramah, lewat khutbah. Jangan kira yang ceramah khutbah itu semuanya benar. Kadang juga bawa informasi yang tidak benar. Kadang menyampaikan informasi yang sifatnya hoax. Kenapa? Karena kadang dia ceramah, dia khutbah, di dalam hatinya ada kebencian. Kita bapak nilai ini. Inja'akum fasiqin, datang menyampaikan satu berita, bisa dalam bentuk ceramah, khutbah, dalam bentuk tulisan, berita, video, ya kan, flyer, pamflet, melalui media sosial, WhatsApp, Twitter, Facebook. Apabila kita menerima berita semacam itu, janganlah percaya. Allah mengatakan, fatabayyanu, cek, teliti, apa betul informasi yang kita dapatkan tadi itu benar atau tidak. Kalau bahasa militernya itu atau bahasa kepolisiannya, cek and cek, dibaca baik-baik lagi, dibaca dengan sempurna. Namanya berita dalam bentuk link itu, yang kadang dikasih judul menghebohkan. Kita tidak baca isinya langsung dikit. Oh, semua grup dikirim padahal bohong. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu. Kenapa? Bahaya. Kalau kita langsung mempercayai informasi itu, berita itu, padahal dia bohong, tidak benar. Karena itu dapat menjatuhkan harga diri, menjatuhkan martabat,
merusak nama baik orang yang diberitakan. Era sekarang ya, tanya tim cyber kita sekarang ini bergerak melihat semua WA, grup WA, Twitter, Facebook. Hati-hati bapak-bapak. Dibaca baik-baik. Dibaca baik-baik informasi. Benar. Dan kadang mereka membranding suatu informasi itu berita dengan menampilkan foto para tokoh. Ya. Misalnya foto para purnawirawan jenderal, foto para purnawirawan polisi, foto para mantan presiden. Coba itu ada pelayan itu, ya kan? Memunculkan fotonya Pak Harto, berkas branding. Apa tulisan di bawahnya? Lebih enak kan di masa gue. Kira-kira percaya nggak Bapak? Pak Soeharto bangun dari kuburannya langsung ngomong begitu. Tapi karena tidak memahami ayat tadi bahwa Allah mengingatkan kita cek and recheck, langsung percaya. Pak Harto lebih enak kan di masa gue. Padahal Pak Harto udah lama mati. Caranya orang untuk menghindarkan kebohongan. Kasus sekarang ini coba lihat. Pelayar-pelayar, video-video, cuplikan-cuplikan yang paling menyakitkan itu kalau omongannya orang dipotong, tidak utuh, langsung dipotong, di-branding, langsung dikirim. Padahal secara utuh tidak begitu sebenarnya. Memang yang namanya hoax itu Pak, kalau kita baca sejarah. Yang pertama kali ya menyebarkan yang namanya hoax itu siapa? Iblis. Jadi Bapak ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, disuruhlah dia hidup, ya, tinggal di situ, diperingati oleh Allah, bolehlah kau hidup di situ ya, tetapi ada satu yang engkau tidak boleh dekat, yaitu pohon mulus. Tapi datang iblis. Adam, kalau kau mau hidup kekal di surga, dekati itu. Bukan hanya dekati, sampai dimakan buahnya. Pada saat itu juga sekejap Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Jadi Adam dikeluarkan dari surga karena dia korban hoax yang disampaikan oleh iblis. Jadi kakeknya hoax itu adalah iblis. Jadi kalau ada orang yang menyebarkan hoax itu cucunya iblis, cicitnya iblis. Ini agak keras bahasa saya. Agak keras. Jadi kalau ada orang yang menyebarkan berita, informasi, video, flyer, hoax tidak benar, itulah cucu cicitnya iblis di dunia ini. Kenapa saya ngomong agak keras? Karena merusak nama baik orang, menghancurkan karirnya orang, menghancurkan masa depannya orang. Karena informasi yang kita terima tidak benar, kita tidak cek dan dicek dengan baik, langsung kita sebarkan, langsung kita beritakan kepada orang. Saya mengapa bisa membahas ini karena saya dulu di tim cyber pada tahun pemilu periode yang lalu. Bagaimana saya coba menelusuri itu, Masya Allah. Coba Bapak pernah di era dulu, ketika presiden kita, wakil presiden kita Pak Maruf Amin mau dijelek-jelekkan, itu di branding dia dalam bentuk video, diedit sedemikian rupa dia memakai center class, pakaian saudara kita di sebelah ini, center class. Branding lah, diberitahu sudah mentar, ya saudara. Dia pakaian, padahal apa itu diedit. Pakaian yang benar itu beliau pakai sarung, pakai jas lengkap, tapi branding karena kata kemajuan teknologi diedit. Dan orang langsung percaya, tidak sebatas itu.
Pak Maruf sudah murtad, Pak ini sudah murtad. Masya Allah, orang yang menyebarkan dan ngomong seenaknya, kalau tidak sempat minta maaf sama Kiai Haji Ma'ruf, amin lantas dia meninggal, coba gimana? Tidak sempat kita minta maaf karena kita telah memfitnah, telah menuduh, karena kita langsung percaya. Makna fatabayyanu, teliti informasi itu, baca baik-baik. Kalau kita terima link, buka linknya, baca benar nggak antara judul dengan isinya. Karena memang ciri-ciri hoax itu, kalau kita lihat Pak ya, satu, cirinya hoax itu kadang dia membuat judul yang wah, ya, yang bisa orang tertarik untuk menyebarkannya. Walaupun dia tidak baca, yang penting judulnya langsung jadi. Itu satu. Yang kedua, isinya begini, berantai. Apabila engkau menerima informasi ini, berita ini, segera sebarkan ke 200 orang, ke 1000 orang, dalam waktu sekian menit kamu akan mendapatkan rezeki yang tiba-tiba yang tidak bisa rasakan. Percayalah itu hoax. Hoax. Kita kan rata-rata tertarik. Ini kalau kita sebarkan, tiba-tiba dapat rezeki kita, walaupun tidak kerja. Kira-kira begitu. Walaupun tidak bekerja. Yang penting sebarkan ini, 2 hari kemudian, 1 minggu kemudian, tiba-tiba dapat rezeki yang kau tidak sangka. Padahal isinya kebohongan di dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya yang namanya berita hoax itu, informasi hoax itu berisi provokasi. Jadi dalam bentuk provokasi, memanas-manas, dan kadang memakai pendekatan agitasi. Kenapa memakai pendekatan agitasi? Untuk membangkitkan emosi orang yang membaca informasi itu, orang yang mendengar informasi itu. Ya bangkit semangatnya, bangkit ininya, terprovokasi dia. Yakinlah bahwa hal semacam itu sebenarnya hoax. Jadi kita harus lihat ciri-cirinya ketika menerima informasi ini. Serasa demikianlah, kenapa usah terlalu banyak-banyak. Intinya hati-hati kita kalau menerima informasi, menerima berita, apalagi menampilkan foto-foto toko, kemudian di branding video. Ada lagi yang terakhir itu kan, fotonya seorang tentara berpangkat kolonel, ya kan? Baru ada suara keluar, seakan-akan suaranya dia membuat pernyataan menjelek-jelekan ini. Pak, entar itu tidak ada yang berani ngomong begitu. Dia satu komando. Jadi kalau di atas bilang A, ya A. Di atas bilang B, ya B. Tidak ada yang nyeleneh, apalagi baru berpangkat kolonel. Apalagi letkol kelas saya mau nyeleneh, melanggar, tidak sesuai dengan arahan pimpinan cari saya. Tapi kalau berani pokoknya dimunculkan, terus ada suara keluar, dibuat mirip-mirip suaranya, ya, seakan-akan pernyataannya dia menjelek-jelekkan negara, menjelek-jelekkan pemerintah, menjelek-jelekkan salah satu kelompok. Padahal itu bukan. Setelah kita cek, betul saya kenal orangnya. Bang, ini urusan, bang, benarkah abang membuat pernyataan itu? Kan, kan? Coba caranya orang untuk mempengaruhi alam bawah sadar kita di tengah-tengah kehidupan. Hati-hati. Era-era sekarang ini lagi banyak ini beredar informasi. Saya tadi malam saja, siang itu habis ceramah di Persatuan Masyarakat Marusana peringatan Isra Miraj, istirahat sebentar, hendak sampai istirahat, mau tidur sebenarnya saya, ada di diri saya. Baik-baik berdoa. Kenapa? Sorenya bisa mau ceramah di PDE yang daerah Muhammadiyah. Coba benar ya, benar. Jangan sampai saya terpengaruh ceramah saya nanti di sana hoax juga ya. Coba. Ceramah saya lebih dan kurangnya dimaafkan. Hadanallahu ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.